Sebelum kita masuk dalam sesi wawancara, mari kita pahami dulu apa sih komunikasi dan kepemimpinan itu. Menurut Keaton 2011, komunikasi adalah proses pengiriman informasi dan pemahaman umum dari seseorang ke orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI 2002, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak. Secara umum, berkomunikasi dapat diartikan mengadakan komunikasi yakni dengan mengirimkan dan menerima pesan dalam mencapai kesamaan pemahaman. Proses komunikasi melibatkan beberapa komponen komunikasi, yaitu pengirim informasi, penerima informasi, media atau sarana komunikasi, dan umpan balik terhadap informasi yang disampaikan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi aliran informasi dua arah di mana pengiriman dan penerimaan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Terus, apa itu kepemimpinan? Menurut Robbins 2003, kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota, sedangkan kepemimpinan adalah sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan. Menurut Rifai 2004, terdapat 3 macam gaya kepemimpinan yang mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan otoriter, kedua gaya kepemimpinan demokratis, ketiga gaya kepemimpinan bebas. Bagaimana komunikasi antara manajer dan karyawan dalam menyampaikan informasi atau arahan kerja di Ricis? Kalau orang di sini Kak, setiap kalau mau mulai shift, orang di sini ada briefing. Nah, briefing itu sudah termasuk dalam terampe tuntutan sales. Kan orang juga di sini kan ada QC itu di kontrol. Nah, itu orang di sini tidak ada DP tanggal, ada DP hari, jadi tiba-tiba. Jadi orang itu mesti prepare sesuai dengan SOP perusahaan. Itu orang harus briefing setiap terampe awal shift begitu supaya terarahkan terampe kerja di bagian mana. Soalnya di sini kan ada banyak section toh. Misalkan ada yang bagian kasir, ada bagian kitchen toh. Gitu. Apakah ada hambatan dalam proses komunikasi? Kalau hambatan proses komunikasi sih kalau dari kita tetap ada karena kalau mau bilang kita lebih muda dari dorang, jadi kan kayak berpikiran kita itu masih lebih muda dari dorang toh, tapi kita bagaimana kita bicara supaya mau bikin orang tuh paham kalau orang itu kalau kita di sini itu kerja, jadi orang itu sama nih kayak nak memandang apapun yang gitu. Jadi orang berkomunikasi tetap sama sih, kita bikin kayak dorang itu tapi teman, kita rangkul dorang begitupun sebaliknya, dorang juga baku rangkul. Bagaimana manajer menyelesaikan konflik antar karyawan? Kalau rupa konflik antar dorang Kang, kru dengan kru, kalau dari kita sih kita pengen satu-satu, kita nak mesti gabung dorang dua. Jadi kita pengen satu-satu, kita bercerita dia yang menghadapi teman P1 ini ada kendala apa. Begitupun sebaliknya, kita panggil satu, kita tanya yang menghadapi teman satu ini ada siapa sampai ngomong dua boleh mau ada konflik ya atau ada permasalahan.
gitu. Jadi pas kita sudah tahu orang dua apa masalah apa, baru kita sebut dapat dengan dua, baru orang selesaikan secara orang tiga, nggak bisa digabung dengan karyawan yang lain karena kan cuma orang dan orang toh, kecuali kalau orang dengan kayak semua begitu, berarti semua itu harus meeting sama-sama, jadi meeting lagi, briefing lagi gitu. Sejauh mana komunikasi dan kepemimpinan memengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan? Kalau kinerja masih balik sama dengan nomor 2, tapi kalau dari kita kan ada orang juga kan kayak berusaha itu kayak mau capai target sales toh, sama dengan komplain begitu orang jaga sampai nggak ada komplain atau rupa orang tetap kasih sesuai SOP kasih kepuasan siapa itu pembeli toh. Jadi kita itu tapi cara kita selalu kasih orang reward dalam bentuk makanan kah atau kayak dalam bentuk cuti gitu. Kalau kita sih begitu sih, yang enggak kayak terlalu keras juga karena kan sama-sama orang pekerja tuh, sama-sama juga orang masih beda-beda tipis untuk orang pekerja, jadi kita juga tahu gimana dipersiksa kalau rupa kita tekan orang. Bagaimana peran dari kepemimpinan manajer dalam menjaga proses komunikasi sehingga kinerja dalam tim tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahpahaman antar bagian atau departemen komunikasi? Kalau itu sih orang kalau dari kita kasih section masing-masing supaya orang memegang tanggung jawab masing-masing yang mau Arab dengan DP jawaban DP soal sama yang 1 sampai 4 Kang. Iya. Tetap itu sih rupa jangan sampai putus komunikasi lah. Jadi setiap kalau rupa kita tahu beberapa orang kita masuk atau kita tegur, pasti kita harus tegur orang supaya orang komunikasi tetap terjaga. Jadi rupa kayaknya nak muta putus komunikasi, nggak enak nonton kalau kita masuk atau aku cuek dengan orang ataupun sebaliknya. Jadi selalu kalau biarpun kita yang bertegur duluan, yang penting orang komunikasi itu tetap jalan.